Salam sejahtera, kami di sini akan mempresentasikan yaitu Capture 14 mengenai merancang dan mengelola layanan. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Alivia Salsa Maharani, yang kedua Brata Sembiring Apriliansyah, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Febra Widyananda. Next. Slide selanjutnya yaitu ada apa itu jasa? Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat dilakukan oleh satu pihak menawarkan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Mungkin atau mungkin tidak terikat pada produk fisik. Next. Slide selanjutnya ada 4 karakteristik layanan yang berbeda sangat mempengaruhi desain program pemasaran. Yang pertama, slide selanjutnya ada 4 karakteristik jasa. Yang pertama, jasa tidak berwujud. Yang kedua, jasa tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, jasa berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu jasa tidak dapat bertahan lama. Next. Slide selanjutnya yaitu campuran layanan mencakup layanan prapenjualan atau layanan fasilitasi dan peningkatan nilai, dan layanan pasca penjualan yaitu departemen layanan pelanggan, perbaikan dan pemeliharaan jasa. Next. Slide selanjutnya ada kategori campuran layanan. Komponen layanan dapat menjadi bagian kecil atau bagian utama dari total penawaran. Kami membedakan 5 kategori dari persembahan. Yang pertama, barang berwujud murni seperti sabun, pasta gigi, atau garam tanpa jasa yang menyertainya. Yang kedua, barang berwujud dengan layanan yang menyertainya, seperti mobil, komputer, atau ponsel, dengan garansi atau kontrak layanan pelanggan khusus. Biasanya semakin maju teknologi produk, semakin besar kebutuhannya untuk layanan pendukung berkualitas tinggi. Yang ketiga, penawaran campuran, seperti makanan restoran, barang dan jasa dengan porsi yang sama. Orang-orang yang mengurusi restoran untuk baik makanan maupun persiapannya. Yang keempat, ada jasa utama dengan barang dan jasa kecil yang menyertainya, seperti perjalanan udara dengan barang penunjang seperti makanan ringan dan minuman. Penawaran ini membutuhkan barang padat modal pesawat terbang untuk realisasinya, tetapi item utama adalah layanan. Yang terakhir, yang kelima, adalah layanan murni, terutama layanan tidak berwujud seperti pengasuhan anak, psikoterapi, atau pijat. Next. Slide selanjutnya yaitu kisaran penawaran layanan membuat sulit untuk menggeneralisasi tanpa beberapa perbedaan lebih lanjut. Yang pertama, layanan berbasis peralatan. Contohnya penyucian mobil otomatis, mesin penjual otomatis, atau berbasis orang, contohnya pencucian jendela, pencucian akuntansi. Layanan berbasis orang bervariasi menurut apakah pekerja tidak terampil atau profesional menyediakan mereka. Yang kedua, perusahaan jasa dapat memilih di antara proses yang berbeda untuk memberikan layanan mereka. Contohnya restoran menawarkan gaya kafetaria, makanan cepat saji, prasmanan, dan format layanan cahaya lilin. Yang ketiga, beberapa layanan membutuhkan kehadiran klien. Operasi otak membutuhkan kehadiran klien, contohnya perbaikan mobil tidak. Jika klien harus hadir, penyedia layanan harus memperhatikan kebutuhannya. Jadi salon kecantikan operator akan berinvestasi dalam dekorasi, memutar musik latar, dan terlibat dalam percakapan ringan dengan klien. Yang keempat, layanan dapat memenuhi kebutuhan pribadi atau layanan pribadi, atau kebutuhan bisnis atau layanan bisnis. Penyedia jasa biasanya mengembangkan program pemasaran yang berbeda untuk pasar ini. Yang kelima, penyedia layanan berbeda dalam tujuan mereka atau profit atau non-profit, dan kepemilikan atau swasta atau publik.
Dua ini karakteristik ketika disilangkan menghasilkan 4 jenis organisasi yang sangat berbeda. Program pemasaran rumah sakit, investor swasta akan berbeda dari rumah sakit amal swasta atau administrasi veteran RSUD. Next. Slide selanjutnya ada 6 strategi penentuan posisi nyata melalui sejumlah alat pemasaran. Yang pertama, tempat. Tata letak area kasir dan arus lalu lintas direncanakan dengan cermat. Garis tunggu harus jangan terlalu lama. Yang kedua, orang, yaitu staf check out harus sibuk tetapi harus ada jumlah yang cukup untuk mengelola beban kerja. Yang ketiga, peralatan. Pemindai UPC, pembaca kartu kredit, dan register elektronik semuanya harus mutakhir. Yang keempat, materi komunikasi. Tanda dan brosur, teks dan foto harus menunjukkan efisiensi dan cepat. Yang kelima, simbol, yaitu nama dan simbol supermarket dapat menunjukkan layanan yang cepat, misalnya toko cepat. Yang keenam, harga, yaitu supermarket dapat mengiklankan potongan harga $10 jika pelanggan harus mengantri lebih dari 5 menit. Next. Slide selanjutnya ada 3 langkah-langkah yang cepat diambil perusahaan jasa untuk meningkatkan kendali mutu. Yang pertama, berinvestasi dalam prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik, merekrut karyawan yang tepat, dan memberi mereka pelatihan yang sangat baik, sangat penting. Apakah mereka profesional yang sangat terampil atau pekerja berketerampilan rendah? Orang yang lebih terlatih menunjukkan 6 karakteristik yang meningkat, yaitu kualitas layanan, kompetensi, kesopanan, kredibilitas, keandalan, daya tanggap, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, standarisasi proses kinerja layanan di seluruh organisasi. Cetak biru layanan dapat mencetakkan proses layanan, titik kontak pelanggan, dan bukti dari layanan dari sudut pandang pelanggan. Di balik layar, hotel harus terampil membantu tamu bergerak dari satu langkah selanjutnya. Cetak biru layanan dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi titik nyeri bagi pelanggan, mengembangkan layanan baru, mendukung budaya tanpa cacat, dan merancang strategi pemulihan layanan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu memantau kepuasan pelanggan, yaitu gunakan sistem saran dan keluhan, survei pelanggan, dan pihak ketiga perbandingan belanja. Kebutuhan pelanggan dapat bervariasi di berbagai area, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan wilayah tertentu program kepuasan pelanggan. Perusahaan juga dapat mengembangkan database dan sistem informasi pelanggan untuk layanan yang lebih personal, terutama online. Next. Slide selanjutnya yaitu beberapa strategi dapat menghasilkan kecocokan yang lebih baik antara permintaan dan penawaran layanan di sisi permintaan pelanggan. Yang pertama, penetapan harga yang berbeda akan menggeser beberapa permintaan dari puncak ke periode tidak sibuk. Contohnya, termasuk pertunjukan siang rendah, harga film, dan diskon akhir pekan untuk rental mobil. Yang kedua, permintaan non-peak dapat diusahakan. McDonald's mendorong layanan sarapan dan hotel mempromosikan liburan mini akhir pekan. Next. Slide selanjutnya yaitu berikut ini solusi kegagalan pelanggan ketika masalah pelayanan muncul dalam segala bentuk. Yang pertama, mendesain ulang proses dan mendefinisikan kembali peran pelanggan untuk menyederhanakan pertemuan layanan. Staples mengubah bisnis dengan program mudah untuk tidak repot memesan perlengkapan kantor. Yang kedua, memasukkan teknologi yang tepat untuk membantu karyawan dan pelanggan. Konses, operator kabel AS terbesar, memperkenalkan perangkat lunak untuk mengidentifikasi gangguan jaringan
sebelum mempengaruhi layanan dan untuk menginformasikan pusat panggilan dengan lebih baik operator tentang masalah pelanggan. Akibatnya, panggilan layanan berulang turun 30%. Yang ketiga, menciptakan pelanggan berkinerja tinggi dengan meningkatkan kejelasan peran, motivasi, dan kemampuan mereka. USA mengingatkan meminta pemegang polis untuk menangguhkan asuransi mobil mereka ketika mereka ditempatkan di luar negeri. Yang keempat, mendorong kewarganegaraan pelanggan sehingga pelanggan saling membantu. Di lapangan golf, pemain tidak hanya bisa mengikuti aturan dengan bermain dan berperilaku tepat. Mereka dapat mendorong orang lain untuk melakukannya. Next. Slide selanjutnya, karyawan berkembang dalam posisi kontak pelanggan ketika mereka memiliki dorongan internal untuk yang pertama, memanjakan pelanggan, dan yang kedua, membaca kebutuhan mereka secara akurat, dan yang ketiga, mengembangkan hubungan pribadi dengan mereka, dan yang keempat, memberikan layanan berkualitas tinggi untuk memecahkan masalah pelanggan. Next. Slide selanjutnya yaitu keunggulan selanjutnya itu keunggulan pemasaran. Slide selanjutnya yaitu keunggulan pemasaran terbagi ke dalam 3 bidang luas. Yang pertama, pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan normal dalam mempersiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan layanan kepada pelanggan. Yang kedua, pemasaran internal menggambarkan pelatihan dan motivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Bisa dibilang, paling kontribusi penting yang dapat diberikan Departemen Pemasaran adalah menjadi sangat pintar dalam mendapatkan semua orang lain dalam organisasi untuk berlatih pemasaran. Dan yang ketiga, pemasaran interaktif menggambarkan keterampilan karyawan dalam melayani klien. Klien menilai layanan tidak hanya dengan kualitas teknisnya, apakah operasi berhasil, tetapi juga kualitas fungsionalnya, apakah ahli bedah menunjukkan perhatian dan menginspirasi kepercayaan. Dalam pemasaran interaktif, kerja tim seringkali menjadi kuncinya, mendelegasikan wewenang untuk karyawan garis depan dapat memungkinkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi layanan yang lebih besar. Karena mempromosikan lebih baik pemecahan masalah, kerjasama karyawan yang lebih erat, dan transfer pengetahuan yang lebih efisien. Contoh yang baik dari perusahaan jasa yang mencapai keunggulan pemasaran adalah Charles Schwab. Next. Slide selanjutnya yaitu 5 kesenjangan yang mencegah pengiriman yang sukses. Yang pertama, kesenjangan antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen tidak selalu benar memahami apa yang diinginkan pelanggan. Administrator rumah sakit mungkin berpikir pasien menginginkan makanan yang lebih baik, tetapi pasien mungkin lebih peduli dengan respon perawat. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas layanan. Manajemen mungkin benar memahami keinginan pelanggan, tetapi tidak menetapkan standar kinerja. Administrator rumah sakit dapat memberitahu perawat untuk memberikan layanan cepat tanpa menentukan kecepatan dalam hitungan menit. Yang ketiga yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas layanan dan pemberian layanan. Karyawan mungkin kurang terlatih atau tidak mampu atau tidak mau memenuhi standar. Mereka mungkin memiliki standar yang saling bertentangan seperti meluangkan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian layanan dan komunikasi eksternal. Ekspektasi konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh perwakilan perusahaan dan iklan. Jika brosur rumah sakit menunjukkan ruangan yang indah, tapi pasien menganggapnya murah dan tampak norak,
komunikasi eksternal telah mendistorsi pelanggan harapan. Yang kelima, kesenjangan antara layanan yang dirasakan dan yang diharapkan. Konsumen mungkin salah memahami kualitas layanan. Dokter mungkin terus mengunjungi pasien untuk menunjukkan perawatan. Tetapi, pasien mungkin menafsirkan ini sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Next. Selanjutnya yaitu 5 faktor penentu kualitas layanan secara descending atau urutan kepentingan. Yang pertama adalah keandalan. Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Dan yang kedua, responsif, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Dan yang ketiga, jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Dan yang keempat, empati, yaitu pemberian kepedulian, perhatian kepada individual, kepada pelanggan. Dan yang kelima, tangibles, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, staf, dan materi komunikasi. Next. Slide selanjutnya yaitu 2 jenis harapan yang berbeda memiliki efek yang berlawanan pada persepsi kualitas layanan. Yang pertama yaitu meningkatkan harapan pelanggan tentang apa yang akan diberikan perusahaan dapat mengarah pada peningkatan persepsi secara keseluruhan kualitas layanan. Dan yang kedua, penurunan harapan pelanggan tentang apa yang harus diberikan perusahaan juga dapat menyebabkan peningkatan persepsi tentang kualitas layanan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya yaitu secara tradisional pelanggan memiliki 3 kekhawatiran khusus tentang layanan produk. Yang pertama, mereka khawatir tentang kendala dan frekuensi kegagalan. Seorang petani dapat mentolerir kombinasi yang akan rusak sekali setahun, tapi tidak turun 2 atau 3 kali dalam setahun. Dan yang kedua, mereka khawatir tentang waktu henti, yaitu semakin lama downtime, semakin tinggi biayanya. Pelanggan mengandalkan ketergantungan layanan penjual, yaitu dengan kemampuan untuk memperbaiki mesin dengan cepat atau setidaknya menyediakan peminjaman. Dan yang ketiga, mereka khawatir tentang biaya yang harus dikeluarkan, yaitu berapa biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk perawatan rutin dan biaya perbaikannya. Next. Slide selanjutnya adalah contoh cetak biru untuk menginap di hotel semalam. Next. Yang pertama yaitu layan komplementer dapat memberikan alternatif bagi pelanggan yang menunggu seperti lounge, koktail di restoran dan anjungan tunai mandiri di bank. Yang kedua, sistem reservasi adalah cara untuk mengelola tingkat permintaan maskapai penerbangan, hotel, dan dokter mempekerjakan mereka secara ekstensif. Next. Dari sisi penawarannya yaitu dapat dilihat karyawan paruh waktu dapat melayani permintaan puncak. Dan yang kedua, rutinitas efisiensi waktu puncak memungkinkan karyawan untuk melakukan hanya tugas-tugas penting selama periode puncak. Dan yang ketiga, peningkatan partisipasi konsumen membebaskan waktu penyedia layanan. Dan yang keempat, layanan bersama dapat meningkatkan penawaran. Dan yang terakhir, fasilitas untuk ekspansi di masa depan dapat menjadi investasi yang baik, yaitu seperti taman hiburan, mungkin membeli tanah di sekitarnya untuk pengembangan selanjutnya. Next. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Terima kasih.